Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia adalah saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab bukan hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh gembira hati kita karena hari raya Natal ini telah tiba dan kita semua mau menikmati hasilnya. Natal ditujukan untuk diri kita, untuk keselamatan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus bahagia, kita harus bangga, kita harus menunjukkan keselamatan ini pada saudara-saudara yang lain, pada teman-teman, pada Bapak Ibu sekalian, Bapak, tetangga-tetangga kita, dan saudara-saudara yang lain. Semuanya kita tunjukkan kepada mereka. Natal adalah anugerah Allah. Bagaimana bisa hal ini menjadi anugerah Allah? Padahal Natal adalah peristiwa Allah. Allah yang menjadi manusia.
Kalau kita berbicara soal Allah saja, itu sulit dimengerti. Tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah adalah tetap Allah, di mana-mana Allah. Tetapi dia menjadi manusia. Allah adalah maha segala-galanya, maha kuasa, maha rahim, maha segala maha. Tapi bisa dibungkus dalam tubuh manusia, dalam rahim Bunda Maria. Inilah yang sulit bagi kita. Saya selama 1 tahun meneliti tesis saya tentang Allah menjadi manusia. Tesis saya S2 tentang Allah menjadi manusia di bawah bimbingan Profesor Dr. Anton Parera, sekarang sudah meninggal. Pembimbing yang kedua di bawah Monsinyur Pidiarto Gunawan, sekarang Uskup Malang. Inilah sulitnya tentang Allah. Allah kok bisa menjadi manusia? Bagaimana itu? Orang yang maha kuasa, maha segala bisa. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin dari pandangan kita tentang Allah ya hanya seperti itu. Hanya melongo, hanya ngaplo. Tapi kita melihat yang sederhana, yang manusiawi. Yang manusiawi tidak bisa dihubungkan atau lepas dari keperawanan Bunda Maria. Bunda Maria orang yang saleh, orang yang suci. Maka dari itu dia berhak untuk menerima anugerah Allah ini. Maka tradisi gereja mengatakan bahwa virginitas ante partum, keperawanan Bunda Maria ada sebelum Bunda Maria. Keperawanan Bunda Maria ada sebelum Bunda Maria. Masih tetap perawan. Dan virginitas in partu, keperawanan Maria dalam ketika dia sedang hamil. Ketika dia sedang hamil, tetap Maria itu perawan. Bagaimana hamil tetap perawan? Itulah Allah, itulah Allah. Dan yang terakhir, keperawanan Maria setelah melahirkan, virginitas pus partum, setelah melahirkan, pus itu setelah. Keperawanan Bunda Maria ada dalam sejarah manusia. Sejarah manusia tidak bisa membuktikan ini, hanya bisa menjelaskan, hanya bisa mendekati kata-kata ini. Sebelum, selama hamil, sesudah hamil. Dan ini sungguh-sungguh dihayati oleh Bunda Maria selama hidupnya. Ada perbedaan antara Protestan dan Katolik dalam hal ini. Kalau Protestan mengatakan bahwa Bunda Maria setelah melahirkan berhubungan dengan Yosef. Tapi gereja Katolik tetap yakin bahwa keperawanan Maria tetap saleh. Meskipun sudah melahirkan, dia tetap perawan. Oleh karena itu Bapak Ibu, gabungan yang mau dikatakan di sini adalah gabungan yang selalu Bunda Maria sepanjang segala abad perjalanannya tetap dia adalah perawan. Ini hanya bisa kita alami dalam iman. Dalam iman kita yakin bahwa Bunda Maria sungguh perawan. Karena perawan maka suci bersih. Maka Allah ini, Allah yang suci bersih, yang maha segalanya, bisa dibungkus, bisa diwadahi oleh tempat yang suci juga. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
wujud dari kesalehan Bunda Maria. Kalau dia tidak suci, dia tidak murni, tidak mungkin untuk menerima anugerah Allah mengandung dalam rahim bundanya. Maka Bapak Ibu, kita tidak bisa menjudgment bahwa Bunda Maria itu tidak suci. Tidak bisa, harus suci. Harus suci. Maka Bunda Maria mulai awal sudah melihat Natal itu di tengah-tengah keluarga Bunda Maria. Natal, Allah yang menjelma menjadi manusia dipahami oleh Bunda Maria selama hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbaur dengan masyarakat yang lain, dengan anggota-anggota keluarga yang lain, ini adalah baik untuk kerukunan, untuk kemajuan kita. Saya teringat akan staf dari Bapak Jokowi Presiden yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, kerukunan, yaitu Ayu Kartika Dewi. Ayu Kartika Dewi ini remaja yang bisa digolongkan ada talent dalam dirinya. Maka dia disekolahkan, dia sekolah Singapura, sekolah Thailand, ada juga di Eropa dan juga di Australia. Tapi tiba-tiba setelah pulang dari luar negeri, pulang ke Indonesia, sekolah di mana-mana itu di luar negeri hanya diberi tugas untuk pergi ke Maluku Utara. Untuk apa ini? Hanya orang yang get seperti ini, tugas di mana-mana, studi di mana-mana, S2, S3, hanya jeketek, ditugasi di Maluku Utara. Bapak Ibu, hanya untuk mendidik anak-anak kecil. Untuk apa? Di Maluku Utara kita lihat pemisahan antara orang Katolik, orang Islam, orang Katolik. Di desa-desa terjadi seperti itu. Entah itu 10 tahun yang lalu, di desa-desa terjadi seperti itu. Lalu dia mencoba untuk, kalau apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak pernah bergaul dengan orang Kristen tidak pernah bergaul. Kalau tidak pernah bergaul, apa akibatnya? Akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Orang akan mencemooh karena tidak mengenal dia. Orang akan tidak menghormati dia karena tidak mengenal. Salah paham, salah usut, salah segalanya terjadi di sana. Hanya mendapatkan informasi yang secuil, tidak lengkap. Itulah sebabnya maka dia berpikir, apa yang harus kita lakukan? Maka dia menunjukkan harus berbaur. Katolik dan Kristen harus berbaur. Semua diajak untuk berbaur. Lihat hal-hal ini. Berbaur antara Allah dan manusia. Antara manusia dan Allah. Seakan-akan ini adalah simbol kerukunan kita. Kerukunan di antara diri kita dengan manusia yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kerukunan ini harus kita bawa dalam hidup sehari-hari. Kalau kita tidak rukun, kalau hanya kelompok-kelompok, tidak bergaul dengan yang lain, kita akan lambat laun akan terpisah. Orang Flores bergaul dengan Flores saja, tidak melihat yang lain. Bagaimana dia tidak melihat yang lain? Ya Romo kalau mau bergaul dengan mereka diejek, dianu dan seterusnya. Ya pertama memang begitu karena kita tidak bergaul. Tapi kalau bergaul terus menerus diejek, tidak mungkin. Kita harus bergaul, mengajak untuk tetap bergaul. Bergandeng tangan, membangun negara ini.
Bhinneka Tunggal Ika. Di FKUB saya 5 tahun di sana juga begitu. FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga dihimpun. Orang-orang diajar untuk bergaul dengan mereka. Keputusan adalah di tangan mereka. Mari kita kunjungi keluarga di masjid sana, di Mosula ini, lalu di gereja ini, di kapel ini, di pura ini, di kelenteng ini, dikunjungi semua. Lalu berbaur, mengangkat tema bersatu. Supaya nampak sekali Indonesia ini meskipun bineka tetapi tunggal ika. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri di masyarakat. Kita harus mencoba untuk bergaul dengan mereka. Allah sudah bergaul, sudah datang ke dunia, dari atas ke dunia. Seakan-akan digabungkan oleh Allah. Dunia dan surga, surga dan dunia. Seakan-akan seperti itu, digabungkan. Kalau ini Allah sudah punya inisiatif menggabungkan, mari kita juga bisa menggabungkan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini adalah pemahaman kita yang kurang. Mari kita bongkar paradigma kita yang mengatakan bahwa orang-orang Katolik, orang-orang saleh, orang-orang Katolik itu baik, orang-orang tidak. Orang-orang Katolik juga ada yang jahat, ada yang bromo corah, ada yang bagus, ada yang sangat bagus, macam-macam. Orang Islam juga begitu, ada yang bagus, ada yang jahat, ada yang kemproh dan lain-lain, dan seterusnya. Kita harus membuka wawasan ini, tidak perlu berpura-pura. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berangkat dari sini. Besok tahun baru, tahun yang kita tunggu-tunggu. Mari kita wujudkan pikiran baru, manusia baru, cara kerja baru. Dan ini menjadi tonggak kita untuk mengawali tahun baru 2024 nanti. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa kerukunan, kegembiraan, bergaul dengan satu sama lain dalam perbedaan-perbedaan tetap baik, tetap utuh. Mencoba bahwa kalau anak-anak seperti itu baru jempolan, itu baru sungguh-sungguh. Tetapi hanya start saja, tidak terus-menerus, tidak terus-menerus. Yang saya harapkan terus-menerus. Kita tidak hanya memulai hal-hal yang baru saja, tetapi terus-menerus. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi corong, harus menjadi teladan untuk sesama kita. Karena Allah dahulu berbicara melalui para nabi, sekarang Allah berbicara melalui anaknya, anak tunggal Allah. Itulah yang dikatakan oleh Ibrani tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita mohon kebijaksanaan Tuhan agar mendidik, menyadarkan kita untuk terus-menerus bergaul dengan yang lainnya, membangun kerukunan satu sama lain sehingga hidup di bumi Indonesia ini. Tuhan menyertai kita. Amin.